Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik persamaan linier satu variabel dengan nilai mutlak. Nah sebelumnya, apa sih persamaan nilai linier satu variabel dengan nilai mutlak itu? Jadi, sebelumnya kan kita sudah tahu ya, apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah suatu fungsi di mana kalau nilainya itu negatif atau kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0, maka dia akan mengembalikan negatif dari bilangan itu agar jadi positif. Tapi kalau bilangannya sudah positif atau sudah lebih dari atau sama dengan 0, maka akan dikembalikan nilai bilangan itu karena sudah positif. Nah, persamaan linier satu variabel dengan nilai mutlak itu punya bentuk umum seperti ini. Bentuk umumnya adalah fx mutlak dari fx sama dengan suatu bilangan. Seperti itu. Nah, nanti bagaimana cara kita mencari x atau menyelesaikan persamaan ini? Caranya adalah yang pertama cari semua interval yang mungkin dari persamaan nilai mutlak. Jadi nanti kalau nilai mutlak ini kan tadi bisa diubah jadi minus x atau x ya. Jadi dinegatifkan atau tetap nilainya. Gitu. Kita cari intervalnya berapa. Lalu kalau kita sudah dapat intervalnya, kita buat garis bilangan untuk semua interval yang didapatkan. Gitu. Lalu kita selesaikan persamaan untuk masing-masing interval. Jadi masing-masing interval kita selesaikan persamaannya. Lalu cek apakah hasil dari persamaan yang kita dapat di langkah ketiga ini itu berada pada rentang interval yang didapatkan di langkah nomor 2. Seperti itu. Gimana teman kece? Kebayang? Kalau gitu, yuk coba kita lihat contoh soalnya. Misalnya di sini kita disuruh untuk menentukan x yang memenuhi persamaan berikut. Mutlak 2x negatif 1 ditambah mutlak x plus 5 sama dengan 7. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita pisah dulu ya. Kita pisah dulu persamaan mutlak yang pertama dengan persamaan mutlak yang kedua. Jadi yang pertama, mutlak 2x dikurang 1. Nah, nilai ini kan pasti ya. 2x min 1 itu bisa menjadi dua persamaan. Persamaan pertama adalah tetap nilainya 2x min 1 ketika nilainya ini lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Atau dia bisa berubah jadi minus 2x min 1 apabila nilai di dalam ini ya, nilai di dalam 2x min 1 ini kurang dari 0. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan intervalnya ya, interval dari x-nya. Yang pertama, 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan setengah. Gitu. Yang kedua, minus 2x min 1 kurang dari 0. Maka x kurang dari setengah. Kemudian kita lakukan operasi yang sama untuk persamaan mutlak yang kedua, yaitu mutlak x plus 5. Ini juga bisa menjadi dua persamaan. Persamaan pertama adalah tetap mutlak x plus 5 apabila nilainya ini lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, dia bisa menjadi minus mutlak x plus 5 apabila nilainya itu kurang dari 0. Oke, nah berarti penyelesaian adalah yang ini x lebih dari sama dengan minus 5. Dan yang kedua adalah x kurang dari minus 5. Seperti itu. Nah, apabila semuanya ini kita bikin ke garis bilangan, maka akan terbentuk interval seperti ini. Pertama ada negatif 5 ya, minus 5 di sini. Dan yang kedua ada setengah, yaitu di sini. Nah, yang pertama x lebih dari sama dengan setengah, berarti kurvanya adalah seperti ini. Yang kedua, x kurang dari setengah, maka bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, yang ketiga, x lebih dari sama dengan minus 5, berarti bentuknya seperti ini. Dan
Yang terakhir, X kurang dari minus 5. Berarti bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, akan ada 3 daerah, teman kece. Ini adalah daerah yang pertama, ini adalah daerah yang kedua, ini adalah daerah yang ketiga. Daerah yang pertama itu adalah ketika X-nya ya, ketika X-nya kurang dari minus 5. Daerah yang kedua adalah ketika X-nya antara minus 5 dengan setengah. Nah, sementara daerah yang ketiga adalah ketika X-nya lebih dari setengah, lebih dari sama dengan setengah. Oke? Berarti kita cek masing-masing interval ya. Yang pertama adalah ketika X-nya kurang dari minus 5. Ketika X-nya kurang dari minus 5 berarti kan dia memakai persamaan yang ini ya, dan persamaan yang ini gitu. Berarti nanti persamaannya kita ubah menjadi minus 2x minus 1 minus x plus 5 sama dengan 7. Nah, nanti kita cari deh. Berarti kan kalau kita gabungkan persamaan ini menjadi minus 3x minus 4 ya, sama dengan 7. Berarti nilai X-nya adalah minus 3x sama dengan 11. Berarti X sama dengan minus 11/3. Nah, kalau kita lihat ya, minus 11/3 ini dia itu nilainya kurang lebih adalah sekitar minus 3 gitu ya. Kurang lebih nilainya adalah sekitar minus 3. Nah, kita tahu minus 3 itu belum kurang dari minus 5. Berarti jawaban kita di interval yang pertama yaitu minus 11/3 ini tidak valid. Berarti kita cek di interval yang kedua. Interval yang kedua adalah ketika X-nya minus 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah. Maka kalau misalkan intervalnya ini, kalau kita lihat, jadi kita memakai persamaan yang ini ya. Kita memakai persamaan yang ini lagi dan persamaan yang ini gitu. Oke, berarti langsung aja kita tulis persamaan di interval kedua. Kita memakai minus 2x minus 1 ya, ditambah x plus 5 sama dengan 7. Berarti ini kalau kita sederhanakan kan minus x plus 6 ya, minus x plus 6 sama dengan 7. Berarti nilai x-nya adalah minus 1. Nah, kalau kita lihat minus 1 itu kan berada pada rentang ini ya. Minus 1 berada pada rentang ini. Berarti jawaban ini adalah jawaban yang valid. Oke, minus 1 adalah jawaban yang valid. Kemudian kita cek di rentang yang ketiga. Rentang yang ketiga itu adalah ketika X lebih dari sama dengan setengah gitu. Ketika X lebih dari sama dengan setengah, kita memakai persamaan yang 2x min 1 dan persamaan yang X plus 5. Berarti persamaannya menjadi 2x min 1 ya, 2x min 1 ditambah x plus 5 sama dengan 7. Berarti kalau kita sederhanakan persamaan ini jadinya adalah 3x ditambah 4 sama dengan 7. Berarti nilai x-nya adalah 3x, 4-nya pindah ke ruas kanan jadinya 3 ya, 3x sama dengan 3. Berarti x sama dengan 1. Dan kalau kita lihat 1 itu memang lebih dari sama dengan setengah. Berarti jawaban ini adalah jawaban yang valid karena 1 berada dalam rentang ini. Berarti jawaban yang valid ada 2, yaitu minus 1 dan 1. Maka jawaban yang tepat adalah A. Gimana teman kece? Mudah bukan?
Nah, biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gampang kan teman kece? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Jangan lupa juga lihat latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih